Oke buat teman-teman, thank you udah datang ke YouTube gua. Hari ini gua bakal ngebahas tips dan trik jadi YouTuber yang sukses sampai punya mobil. Amin, amin, amin. Nah, ini adalah temen gua, Gumera Ikata, YouTube-nya salah satu. Koreksi dikit, Gumera Inkop. Oh, Gumera Inkop, sorry, Gumera Inkop yang udah sukses nge-YouTube dan punya mobil. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi jangan dilihat dari apa ya pencapaiannya aja. Yang kalian harus tahu adalah prosesnya. Karena biasanya teman-teman kita yang jadi YouTuber lebih ke mindset hasilnya daripada prosesnya. Padahal Jadi darah-darah ya. iya, padahal berdarah-darah ya makanya. Jadi tetap di sini terus kita simak apa aja yang bisa membuat Gumera Inkop ya. Ya betul. Gumera Inkop sampai berhasil seperti ini. Oke Om Gum, teman-teman udah pada tahu kalau Gumera Inkop ini udah lumayan sukses di apa ya di pencapaian untuk saat ini. Tapi teman-teman yang lainnya nggak tahu apa aja apa ya susah dukanya atau apa kampret apa ya prosesnya yang kalian mungkin nggak tahu ya kan. Jadi gua datang ke sini bakalan ngorek-ngorek tips dan trik serta apa aja sih yang bisa membuat YouTube kita ini berhasil gitu. Karena segala apa namanya pencapaian itu atau goals itu harus dilakukan dengan proses dan konsisten. Nah, untuk pertanyaan pertama, nih Mas Gum, Oke, boleh. sejak kapan nge-YouTube? Mulai nge-YouTube itu tahun 2019. Tahun 2019 awal. Terus habis itu monetisasinya itu bisa jadi apa? Tercapai jadi partner YouTube-nya itu 2010 awal. 2000 dari 2000 berapa tadi? 2019 ke 2020. 2020, 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu Mas Gum ngapain aja? Jadi awal gua nge-YouTube itu sebenarnya karena kebetulan sih ya, nggak sengaja. Jadi awalnya itu nggak ada niatan buat YouTube itu nggak. Awalnya HP gua dulu kan memorinya kecil. Jadi punya video-video di HP itu sayang kalau misalkan dihapus. Sementara kalau kita mau bikin HP baru video baru lagi, memori penuh. Jadi gua kepikiran buat nyimpen biar permanen ya kan, kalau misalkan upload di YouTube kan bisa kita lihat beberapa tahun yang akan datang tetap aman. Jadi awalnya dari situ, awalnya dari kita. Dari berarti mau dibilang hampir secara nggak sengaja juga ya? Iya, secara nggak sengaja juga. Oke. Terus apa kalau buat Mas Gum ini bisa nggak YouTuber untuk saat ini nih 2003 ya? 2023 bisa nggak sih secara nggak sengaja dia upload di YouTube dan dia dapat monetisasi juga? Sebenarnya kalau bicara bisa apa enggaknya sih agak susah juga jawabnya ya. Soalnya kan kalau YouTube itu ada algoritmanya, jadi kita nggak sekedar cuma upload video aja gitu. Jadi momentum juga penting gitu kan. Video kita itu bisa kena nggak sama audiens tujuan kita gitu. Jadi mungkin kalau kita sekedar upload, kita kan belum tahu nih tujuan audiens kita siapa gitu. Jadi kalau awal gua nge-YouTube dulu itu video-video pertama yang gua upload itu tentang kopi. Jadi tentang cara membuat kopi, karena emang basic kerjaan gua tuh tentang barista ya. Ya tentang barista. Mati dah. Wah, mati. Oke, lanjut nggak apa-apa. Ya tentang barista. Jadi saya kalau misalkan video-videonya gua hapus, terus habis itu gua upload dan nggak berselang lama, itu sekitar sebulanan setelah gua upload ada interaksi tuh dari penonton yang ada di YouTube.
mulai ada yang interaksi menyukai, ada like, terus habis itu ada komen juga gitu. Terus habis itu Bumera ngeliatin tuh komen-komennya, nah ternyata ada interaksi nih, ada komentar-komentarnya, ada yang pengen belajar gimana sih caranya bikin latte kayak gitu, gimana caranya ini biar susunya enak, manis atau segala macam. Dari situ jadi semangat tuh bikin konten lagi. Jadi dari komentar-komentar teman-teman yang ada di YouTube, gue jadiin konten. Oke. 2019 ya. 2019 Berarti awal tuh. udah deket mau corona ya. Iya. Oke, next lanjut pertanyaan kedua. Gear apa atau gear pertama yang dipakai saat nge-YouTube? Kadang kan orang terlalu ribet nih. Gua harus punya kamera, Sony, Iya. A7, A8, A9 gitu kan. Padahal ada hal-hal yang dia bisa lakuin sebelum mendapatkan gear itu. Iya. Nah, untuk Mas Bum sendiri, gear apa yang digunakan? Gua dulu cuma modal HP doang, Bang. Modal HP. Jadi gua tuh dulu modal HP doang, HP juga udah lama banget ya itu. HP HP apa masih tuh? ada itu, HP Apa? iPhone 5s. Oh, iPhone ya, Itu tetap yang iPhone. kecil ya, iPhone 5s. Yang sekarang masih ada itu. Nah. Sekarang masih ada. Jadi itu memorinya kan juga kecil gitu. Jadi Iya. awal gua buat konten itu dari HP itu. Oke. Terus abis itu karena memang apa kita pengennya ningkatin kualitas dari video, suara ya kan. Jadi kalaupun misalkan kita tetap pakai HP, kualitasnya kurang bagus ya. Iya. Cuman gua nggak fokus sama itu dulu. Oke, Gua penting fokus jalan ya. yang penting jalan aja Iya, dulu. Terus abis itu sama nyari follower, terus habis itu nyari subscriber ya, nyari subscriber dan juga cari penonton dulu gitu. Yang penting tujuan goal utama gua dulu itu jadi partner YouTube karena Ya, emang yang agak partner susah itu kan. Oke, Jadi oke. partner YouTube itu kan perjuangannya itu kita, jadi untuk bisa kita mendapatkan uang dari YouTube kita harus jadi partnernya YouTube gitu. Oke. Jadi HP dulu waktu itu. HP ya, dari HP aja lu udah bisa kayak gini. Dan Alhamdulillah. sekarang udah pakai kamera yang luar biasa ya. Luar biasa. Thank you. Nah, hal apa aja yang harus dilakuin untuk menjadi seorang YouTuber? Biasa kan banyak nih teman-teman YouTuber pemula yang masih bingung, apa sih yang harus gua lakuin saat nge-YouTube gitu. Lu bisa kasih apa namanya tips nggak ke mereka? Bisa. Poin pentingnya itu adalah konsisten. Itu satu poin yang paling penting itu adalah konsisten. Jadi konsistensi, maksudnya konsisten itu ya konsisten kita ngebuat video. Nah, merokok dulu mas. Oh boleh. Terus konsistensi kita memperbaiki kualitas video dan kualitas suara kita. Kan yang penting tuh kalau misalkan suara kita enak didengar, minimal keras lah, minimal kenceng. Terus abis itu gambarnya juga kalau kita bikin video nggak kayak goyang-goyang begitu. Oh, nggak shaking ya? Iya nggak shaking, kan orang kalau ngelihat video tapi shaking gitu kan males. Yang ada Tidak malah goyang, iya tidak goyang nontonnya kan. goyang. Kan yang ada malah jadi di scroll gitu kan. Jadi Oke, next Mas Bum, konten apa aja yang dibuat saat pertama nge-YouTube? seperti yang di awal gue sampaikan tadi ya, pertama kali gue bikin konten itu tentang latte art kopi. Oke. Terus abis itu tentang kayak vlog gitu kan, cuman nggak berkembang, jadi penontonnya stuck di situ aja. Terus pas waktu mulai meledak-ledaknya itu pas tentang tutorial Rubik. Jadi tentang mainan Rubik yang anak kecil tuh yang kotak itu, tentang mainan Rubik itu. Nah dari situ mulai algoritmanya itu mulai mengenali channel Bumera gitu kan. Terus habis itu Bumera juga mempelajari tentang algoritmanya. Nah algoritma itu sendiri sebenarnya susah-susah gampang sih ya, cuman bisa dipelajari kok. Artinya kita bikin video nih, video kita ini ditujuin untuk siapa, ya kan? Terus habis itu penontonnya sekitar umur berapa? Kalau misalkan kayak Bumera nih, kan videonya misalkan tentang Rubik ya, berarti ditujuin ke orang-orang yang pengen belajar Rubik. Terus anak-anak yang mungkin pengen belajar Rubik, yang baru bisa. Terus umurnya itu antara 13 sampai 45 tahun tuh ya kalau dilihat di analitik tuh. Jadi masih bisa menggunakan ngomongnya bisa kata lu gue masih oke lah, masih masuk. Jadi nggak perlu anda gitu kan, kalau 45 tahun ke atas tuh baru pakai anda kayak gitu. Jadi itu sih dari konten kopi.
terus tentang vlog nggak begitu berkembang, terus habis itu mulai berkembangnya itu tentang rubik dan tentang tutorial macam-macam. Tutorialnya tuh ada yang tutorial tanaman macam-macam lah pokoknya. Jadi penting banget ya kita berarti mengetahui konten apa yang disukain sama viewers kita ya, Viewers atau kita, penonton kita iya. gitu. Karena itu menentukan bagaimana YouTube kita lebih suka digemari ya. Oke. Nah, next pertanyaan terakhir, pencapaian apa yang didapat sekarang nih dari 2000 berapa tadi? Dari 2019 ngebangun YouTube sampai 2023 saat ini. Jadi ada penghasilan di 2020 awal itu mulai pengajuan AdSense. Iya. Terus seneng banget tuh. Iya, tuh udah mulai seneng banget tuh, seneng banget. Tapi senengnya itu ya karena kita goal kita dapat gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi ternyata pencapaian semua YouTuber lah. iya, pencapaian AdSense, ya. semua YouTube itu untuk AdSense itu kan. Tapi ternyata setelah kita mendapatkan AdSense itu hasilnya kecil banget bang. Jadi kita senang karena goal kita ya. Tapi justru itu tuh baru mulai, baru Iya, awal. Sebenarnya itu baru awal ya. Justru sebenarnya itu baru awal Iya, gitu iya. kan. Iya. Jadi cuman karena memang Bumera udah terlalu jebur ya kan, udah terlanjur masuk. Ya udah kita lanjut, kita jalanin aja. Jadi waktu pertama kali AdSense dapat itu seminggu pertama itu dapatnya itu $11. $11. $11. $11 berarti kurang lebih 100 hampir 200 lah ya. Iya, itu $11 tuh. Sementara AdSense itu ngasih kita tantangan dulu gitu kan. Kalau kita mau jadi partnernya dia, langkah pertama yang harus kita capai itu adalah $10 dulu. Oke. Jadi setelah $10 kita dapat, kita baru bisa pengajuan nomor rekening kita. Jadi dari pokoknya kalau sebelum $10 itu belum masuk rekening kita. Oke. Jadi baru bisa pengajuan rekening tuh kan segala macam. Dari situ mulai semangat lagi kalau udah melihat ada dolar nih, walaupun dolarnya masih kecil waktu itu, masih piyik. Terus abis itu mulai gajian pertama itu Bumera pakai untuk ini apa namanya santunan anak yatim. Wah, keren banget. Jadi Bisa dicontoh lah buat teman-teman yang nanti YouTube-nya dapat AdSense, jangan lupa juga ya rezeki orang lain ya. iya, karena memang itu udah ada omongan Bumera sendiri gitu kan, sama istri juga ngomong gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan yang agak berat sih, cuman kalau misalkan ntar YouTube-nya bisa ngasilin gaji, bisa ngasilin uang, nanti gaji pertama dari YouTube itu mau aku gunain untuk santunan anak yatim piatu gitu kan. Mantap. Nah itu, terus abis itu gajian kedua, gajian seterusnya sampai tahun 2023. Ini Bumera tabung aja, nggak ada yang Bumera ambil. Oh ya, dengar-dengar beli sesuatu yang keren ya, yang bikin cengong keluarga katanya. Apa tuh Mas Gom yang dibeli Mas Gom? Jadi selama kurang lebih 3 tahun gua nabung dari gaji YouTube itu, Bumera ambil itu 3 kali totalnya tuh. Yang pertama Bumera ambil untuk tadi tuh yang santunan anak yatim piatu. Yang kedua Bumera ambil untuk upgrade kamera, buat beli kamera. Nah yang ketiga alhamdulillah ya. Thank you banget tadi di awal didoain sukses segala macam, walaupun sebenarnya belum nyampe level itu. Cuman alhamdulillah ya udah ada lah kendaraan gitu yang bisa dibeli. Bukan main ya. Alhamdulillah. Dari hasil nge-YouTube dengan konsisten terus nggak peduli haters lah, karena biasa di komen-komen kita ada yang suka atau enggak, ada yang support atau enggak, itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Tapi yang paling penting konsisten terus berkarya, belajar dan jangan berpikir profit dulu atau keuntungan dulu. Usaha aja dulu ya. Yang penting gitu. Usaha dulu dan hasilnya ya sekarang. Alhamdulillah. Dari 0 follower menjadi berapa? 21.700. 21.700, luar biasa ya, karena konsisten. Oke, buat teman-teman terima kasih yang masih nongkrong
di channel ini sampai habis. Semoga teman-teman bisa ketular nih Amin, sama Mas amin, Gumera, amin. suksesnya Pasti. untuk youtuber pemula. Semangat terus berkarya. Jangan pikirin profit dulu atau keuntungan dulu, berkarya aja dulu, karena segala sesuatu yang kita lakuin pasti akan ada hasil yang akan kita nikmatin sendiri. Thank you buat teman-teman. Thank you.